politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif merupakan cara pemerintah Indonesia menempatkan diri dalam kerjasama dengan negara-negara lain. Konsep politik luar negeri bebas aktif ini pertama kali dicetuskan oleh Sultan Syahrir melalui pidatonya dalam acara Inter-ASEAN Relation Conference di New Delhi pada 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Sultan Syahrir mengisyaratkan kebebasan sikap untuk lepas dari penangkapan dan sistem yang dianggap tidak cocok dengan dasar konstitusi. Pidato Sultan Syahrir tersebut sekaligus menunjukkan penegasan untuk tidak memihak blok Uni Soviet ataupun sekutu yang sedang merebutkan pengaruh dalam Perang Dingin. Dalam pertemuan di New Delhi itu, Sultan Syahrir juga mengajak bangsa-bangsa di Asia bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tersapainya perdamaian dunia. Pernyataan Sultan Syahrir mengenai politik luar negeri bebas aktif dipertegas oleh Muhammad Hatta dalam sidang Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta pada 2 September 1948 melalui pidato yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Muhammad Hatta menegaskan, Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada pada masa itu. Indonesia juga tidak berniat menciptakan blok baru serta memilih bersahabat baik dengan negara-negara di seluruh dunia, baik blok barat maupun blok timur. Pidato kenegaraan Muhammad Hatta tersebut menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia telah terbentuk. Sikap tersebut kemudian menjadi dasar politik luar negeri di Indonesia yang dikenal dengan prinsip bebas aktif. Dalam politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak hanya bersikap netral atau tidak memihak, tapi juga aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Upaya ini ditunjukkan dengan bebas menjalin persahabatan ataupun interaksi dengan sesama negara atas dasar saling menghargai. Saya akan menjelaskan bab 6.2a landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, secara garis besar tujuan politik luar negeri Indonesia yaitu 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. 3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat juga menyatakan tujuan politik luar negeri Indonesia yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Landasan operasional politik luar negeri pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato presiden. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat politik pemerintah 1 November 1945. Maklumat tersebut berisi poin-poin penting berikut. A. Politik damai dengan hidup berdampingan secara damai. B. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negara lain. C. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. D. Selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, ada landasan operasional politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 dan 13 ayat 1 dan 2 dan amanat Presiden berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang disampaikan pada 17 Agustus 1959 atau lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden Soekarno tersebut memuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan jangka pendek adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan mempertahankan kepribadian bangsa di tengah-tengah pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialisme serta mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Beberapa tahun sesudah kemerdekaan, Indonesia masih berjuang untuk melenyapkan imperialisme dan kolonialisme yang belum berakhir karena masih terdapat negara-negara yang dianggap imperialisme dan kolonialisme. Arah politik luar negeri bangsa Indonesia makin dipertegas melalui pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 yang berjudul Jelanja Revolusi Kita atau JAREK yang menegaskan cara-cara pelaksanaan manipol atau manifesto politik di luar negeri. Indonesia juga berusaha menghindari kepribadian pada dua blok yang bersengketa dalam Perang Dingin dengan memprakarsai pembentukan gerakan non-blok. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia bersifat aktif, berprinsip, dan berpendidikan. Tiga, landasan operasional politik luar negeri pada masa Orde Baru. Pada masa ini, MPRS menerbitkan ketetapan MPRS nomor 7 MPRS 1966. Ketetapan tersebut dikeluarkan pada 5 Juli 1966 dan menyatakan sifat politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. A. Bebas aktif serta imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestinya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Kemudian, ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978, dan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1983. 4. Landasan operasional politik luar negeri pada masa reformasi. Landasan operasional politik luar negeri dapat dipahami melalui ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 yang khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, nepotisme, kejahatan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan beberapa sasaran yang harus dicapai antaranya yaitu A. Menegaskan kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. B. Ikut serta dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. C. Memperbaiki performa dan penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di segala bidang.